Ya, terima kasih masih bersama kami di Sino Today. Pemirsa, aktor Rio Raivan resmi ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap polisi karena diduga mengkonsumsi sabu dan ekstasi. Seakan tak jera, ini adalah kali kelima Rio Raivan terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Rio Raivan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Rio diduga memiliki dan memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi. Rio akan langsung ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Barat selama 20-an. Sementara polisi memburu rekan Rio berinisial B yang diduga kuat sebagai pemasok narkotika. Per hari ini, Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Rio Raivan ditangkap di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat malam. Polisi juga menyita barang bukti sabu dan ekstasi. Ini adalah kali kelima Rio Raivan ditangkap karena urusan narkoba. Bahkan Rio baru bebas dari penjara pada Februari lalu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan penyeludupan 29 kg narkoba jenis sabu kristal dan 13,5 liter sabu cair melalui jalur laut dari Malaysia ke Batam. Dan jaringan sabu internasional ini dikendalikan warga Malaysia. Letak yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadikan Batam sebagai primadona pintu masuk bagi para mafia narkoba internasional. Kali ini Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri menggagalkan penyeludupan sabu di perairan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam minggu lalu. Sabu seberat 29 kg beserta 13,5 liter sabu cair ini dibawa menggunakan kapal speedboat oleh Mulia Abdi, warga Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Rencananya sabu ini akan ditransitkan dulu di sebuah pulau tak bertuan di kawasan Karimun sebelum selanjutnya dibawa ke Kuala Tungkal, Jambi dengan menggunakan jalur laut. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan 1 liter sabu cair dapat diolah menjadi 2,5 kg sabu kristal. Ada modus baru di mana barang tersebut dikeluarkan bukan dalam bentuk padat, tapi ingin dikeluarkan dalam bentuk cair. Nah, bentuk cair ini akan diproduksi kembali di tempat tujuan dengan kapasitas 1 liter benda yang cair ini tadi akan bisa menghasilkan 2,5 kg sabu kering. Artinya di sini barang-barang ini yang akan dikeluarkan ini dengan tujuan daerah-daerah tertentu berarti sudah ada di situ laboratoriumnya ataupun tempat pengolahan daripada benda cair ini. Sementara itu, dalam 3 bulan terakhir, Dit Narkoba Polda Kepri juga mengamankan 120 butir pil ekstasi dan 5 kg sabu di Bandara Hang Nadiem, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Masih dari Riau, misalnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ini menangkap seorang pengedar sabu di kawasan Pangeran Hidayat, Pekanbaru. Saat diringkus, pelaku tak berkutik dan polisi langsung memborgol kedua tangan pelaku. Bahkan dalam penangkapan tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Riau sempat dihadang oleh warga setempat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 26 paket narkoba jenis sabu yang akan diedarkan. Pelaku inisial AJ beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Buka.
Karena pada saat penangkapan petugas sempat dihadang oleh massa dan alhamdulillah kami bisa mengatasi sehingga kami 2 orang tersangka tersebut dapat kita lakukan penangkapan dan kami lakukan proses penyidikan selanjutnya. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kampung Dalam, Pangeran Hidayat maupun Kampung Perendam. Mari kita bersatu sama-sama melawan benda narkoba ini, jangan ada yang takut, karena sesuai dengan komitmen kami akan berantas tuntas seluruh kampung narkoba yang ada di wilayah Pekanbaru. Bisa Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan mengenai kematian Brigadir RA di kawasan Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menegaskan Brigadir RA tewas karena bunuh diri. Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan mengenai tewasnya anggota Polresta Manado berinisial RA yang tewas di dalam mobil di sebuah rumah di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menjelaskan dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Brigadir RA tewas karena bunuh diri. Berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Jenazah Brigadir RA kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalasei, Sulawesi Utara. Istri Brigadir RA tak percaya suaminya bunuh diri, namun keluarga menolak jenazah RA diautopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam rangka Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ini Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Negara Jakarta. Dan kedua kepala negara ini pun membahas sejumlah hal lainnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan jajarannya di Istana Negara Senin pagi. Dalam pertemuan bilateral tersebut juga membahas untuk melanjutkan hubungan kerjasama di bidang politik, pertahanan hingga investasi di ibu kota Nusantara. Singapura Indonesia Leaders Retreat tahun ini sudah merupakan tahun ke-7, di mana forum ini memiliki peran penting dalam memajukan kerjasama di berbagai bidang antara kedua negara. Pertemuan tahun ini sangat signifikan mengingat kedua negara terus memperdalam kerjasama strategis di tengah tantangan global yang sangat dinamis, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal. Yang pertama di bidang politik dan pertahanan, kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian VIR, pertahanan dan ekstradisi yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. Yang kedua di bidang ekonomi telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi, manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Have been another pillar of the relationship. Investments from Singapore to Indonesia have increased steadily and cumulatively they are exceeding 74 billion Singapore dollars. We've also taken steps to deepen our digital economy cooperation. Earlier this year, we signed an MOU on cooperation on digital transformation, and now we are following up on the TechX program, which will encourage young tech professionals to gain valuable exposure in Singapore and in